إن الحمد لله نحمده ونستعينه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Kemarin kita bahas apa-apa yang diusulkan oleh musyrikin Arab jahiliyah kepada Abu Talib untuk menghentikan ponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai terakhir mereka mengusulkan untuk tukar saja. Kami berikan kepadamu seorang pemuda yang gagah, berani, yang juga memiliki keutamaan-keutamaan dan keunggulan-keunggulan. Diberikan kepada Abu Talib untuk dipelihara, dan kemudian hendaklah Abu Talib menyerahkan ponakannya untuk mereka bunuh. Maka sungguh Abu Talib marah kepada mereka dan menyatakan betapa bodohnya kalian. Apakah kalian memberikan anak kalian kepadaku untuk aku beri makan, sedangkan aku memberikan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh? Sungguh ini adalah pembagian yang sangat tidak adil. Sampai ketika selesai urusan dan Abu Talib tidak bisa menerima, maka berkata Abu Talib bin Mut'im, wallahi ma ansafuni, sungguh mereka tidak bijak kepadaku. Walakinnaka qad ajma'ta khudlani wa mudaharatul qaum alayya fasna' ma badalak. Tetapi kalian, kata Abu Talib, telah merencanakan rencana-rencana jelek untukku. Kalian merencanakan untuk merendahkan aku dan untuk memusuhi aku. Silahkan, perbuatlah apa yang kalian suka. Demikian kata Abu Talib terakhir. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Hisham, fahaqibal amru wa hamiyatil harbu, maka urusannya semakin runyam. Haqiba maknanya fasada. Haqiba amruhum, ini fasada amruhum, semakin rusak, yani semakin parah. Fahaqibal amr, akhirnya urusannya semakin runyam. Wa hamiyatil harb, semakin panas perang, permusuhan antara kedua belah pihak. Wa tanabadal qaumu, dan kaum saling mengajak, saling memberi semangat untuk permusuhan. Wa bada ba'duhum ba'da, dan sebagian mereka memberikan atau menunjukkan sesuatu kepada yang lainnya. Thumma inna Quraisyan tadamaru bainahum, dan bahwasanya Quraisy mereka saling merencanakan rencana-rencana jelek atau saling memberi semangat untuk berbuat jelek kepada kaum muslimin. Alaman fil qabail minhum min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladziina aslamu ma'ahu. Perhatikan, semakin mereka melihat Abu Talib tidak mau ngalah dan Rasulullah SAW tidak mau berhenti, maka mereka semakin marah. Dan kemudian mereka menyatakan bahwa kalian masing-masing hendaknya kalian menyikapi kabilah kalian sendiri masing-masing yang sudah masuk Islam. Artinya
Bani Adi misalnya, ini sukunya Umar bin Khattab, melihat siapa dia yang di sukunya yang sudah masuk Islam, hendaklah dia memperingatkan sukunya sendiri. Karena kalau sukunya menganiaya sukunya sendiri, yang lain tidak turut campur. Kabilah-kabilah lain tidak ikut-ikutan. Sehingga mereka saling memberi semangat, hendaklah kalian ngurusi siapa yang di antara kalian dari kabilah kalian sendiri yang sudah masuk Islam. Akhirnya masing-masing melihat di belakangnya, ternyata di kabilahku ada yang sudah masuk Islam. Maka mereka memusuhinya, menyiksanya, sampai mereka melihat budak-budaknya. Ternyata ada budak yang masuk Islam, maka mereka siksa. Sebagaimana Umayyah ibn Khalaf, dia memiliki budak-budak, di antaranya Bilal yang dalam keadaan sudah masuk Islam, maka mereka siksa. Qala fawathaba kullu qabilatin ala man fihim minal muslimin. Akhirnya wathaba, masing-masing menerkam, setiap suku menerkam orang yang ada di suku mereka, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Yu'adzibunahum, mereka menyiksanya, wa yaftinunahum, memberi fitnah kepadanya, an dinihim, karena agamanya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka murka dan membalas kecuali karena mereka dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Yani tidaklah musyrikin menyiksanya, tidaklah musyrikin memfitnahnya, tidaklah musyrikin menganiaya mereka, kecuali kesalahan mereka satu: mereka beriman kepada Allah. Ajib, sungguh mengherankan. Mereka tidak berbuat jahat, mereka tidak menyiksa, mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak mendolimi siapapun, tidak merampas harta siapapun. Kesalahannya hanya satu: mereka percaya, beriman kepada la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, titik. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kata Allah dalam surat Al-Buruj, dan mereka tidak menganiaya orang-orang tersebut kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dianiaya karena imannya. Wa mana Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minhum bi'ammihi Abi Thalib. Tetapi Rasulullah SAW tidak ada yang berani mengganggunya. Mana Allahu rasulahu, Allah menjaga, melindungi rasulnya dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dengan sebab bi'ammihi Abi Thalib, dengan pamannya Abu Thalib. Mereka masih segan, mereka masih enggak berani menganiaya atau mengganggu ponakannya karena adanya Abu Thalib yang masih membelanya. Wa qad qama Abu Thalib hina ra'a Quraisy yasta'una ma yasna'un fi Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib fada'ahum ila ma huwa alayhi min man'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal qiyam dunahu. Dan Abu Thalib berdiri hina ra'a Quraisyan yasna'una ma yasna'un, ketika melihat Quraisy melakukan apa yang mereka lakukan terhadap suku-suku mereka sendiri, terhadap kaum muslimin yang ada di suku mereka masing-masing, menyiksanya, menganiayanya, menyakitinya, ada yang membakarnya dengan api, ada yang mencabuknya dengan cambuk, bahkan ada yang mereka menyiksanya sampai ujungnya, yakni puncaknya adalah mereka menusukkan besi panas dari kemaluan dia sampai keluar dari mulutnya. Ini biadabnya mereka. Dan itu adalah syahidah pertama, Sumayyah radhiyallahu taala anha, ibunya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Syahidah pertama terbunuh karena disiksa oleh tuannya, karena mereka adalah keluarga budak. Dan bapaknya Ammar bin Yasir juga disiksa, diikat kakinya dengan satu kuda dan kaki yang lain diikat ke kuda yang lain. Kemudian dua kuda tadi dipacu ke arah yang berlawanan sehingga terbelah menjadi dua. Semoga Allah meridai Yasir dan keluarga Yasir. Dan Rasulullah SAW menyatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah pada kalian adalah surga. Ketika melihat demikian keadaannya, Abu Thalib mengajak kabilahnya. Qama fi Bani Hashim. Ketika melihat Quraisyan yasna'una ma yasna'un, ketika melihat Quraisy berbuat apa yang mereka lakukan,
Maka berdirilah Abu Talib fi Bani Hashim, mengajak Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib, fada'ahum ila ma huwa alaih, diajak untuk melakukan apa yang Abu Talib lakukan. Apa yang Abu Talib lakukan? Menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW. Yani min man'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal qiyam dunahu. Qiyam dunahu artinya berdiri menghalangi manusia yang akan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka masih belum meyakini kalau beliau Nabi, dan Abu Talib masih tidak meyakini dan tidak beriman, tetapi mereka menyatakan bahwa ini adalah dari suku kita dan dia adalah anak cucu kita, maka dia harus kita bela. Fajtama'u ilaihi wa qamu ma'ahu. Akhirnya berkumpullah dua suku, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan kedua-duanya adalah dari keluarga Rasulullah SAW, maka membelanya dan melindungi beliau. Wa qamu ma'ahu wa ajabuhu ila ma da'a ilaih, dan menyambut ajakan Abu Talib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Illa ma kana min Abi Lahabin aduwallahil mal'un. Hanya satu orang dari keluarga beliau, dari suku tersebut, yang tidak mau membela Nabi Muhammad SAW. Satu orang yang bernama atau yang dijuluki dengan Abu Lahab. Abu Lahab, yaitu yang Allah katakan tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Aduwallahil mal'un, musuh Allah yang terlaknat, yang sampai matinya dia dalam keadaan kafir, dan Allah menjanjikan nar atasnya. Sayasla naran dzata lahab, sungguh dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang memiliki lidah-lidah api. Demikianlah apa yang terjadi. Yani mereka menyiksa siapa-siapa yang merupakan orang-orang dari kabilah mereka sendiri yang sudah masuk Islam. Tidak berani mengganggu dari kabilah lain. Sedangkan kabilahnya Nabi Muhammad SAW justru membela beliau alaihi salatu wassalam. Yang selanjutnya dikisahkan adalah kisah tentang Walid ibn al-Mughirah, tokoh kafir musyrik yang diagungkan dan dibesarkan oleh orang-orang Quraisy, yang bernama Walid ibn al-Mughirah, yang disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Qala thumma innal Walid ibn al-Mughirah ijtama'a ilaihi nafarun min Quraisy. Karena dia ditokohkan, maka berkumpullah kemudian Walid ibn al-Mughirah, ijtama'a ilaihi nafarun, berkumpul kepadanya, berdatangan kepadanya beberapa orang dari kalangan Quraisy. Wa kana dha sinnin fihim. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang memiliki umur atau dituakan di kaumnya. Dha sinnin fihim, yakni memiliki umur, yakni dituakan di kaumnya. Wa qad hadara al-mausim, dan saat itu sudah hampir datang mausim. Mausim yakni musim haji, yakni sudah bulan-bulan yang manusia berdatangan ke Mekah untuk melakukan haji. Karena haji sebagaimana pernah dikisahkan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Hanya saja mereka mencampurinya dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Sampai kemudian datanglah Islam dan mengajarkan ajaran haji yang tidak ada kebid'ahan, tidak ada kesyirikan padanya. Sehingga ramainya bulan haji di Mekah itu sejak jahiliyah. Dan mereka tahu kalau sudah bulan-bulan haram atau bulan-bulan haji masuk, maka niscaya manusia akan berdatangan dari Syam dan dari Yaman, dari seluruh penjuru Arab akan berdatangan ke Mekah. Dan mereka juga di samping haji bid'ah mereka, haji syirik mereka lakukan, juga mereka berdatangan karena saat itu akan tegak nanti di sana akan muncul pasar dadakan yang dijuluki dengan pasar Ukaub. Ain, kaf dengan bad, Ukaub. Pasar itu tentunya pasar yang paling lengkap karena barang-barangnya juga lengkap. Barang dari Yaman ada, barang dari Syam juga ada. Pasar yang mencakup sekian barang-barang dagangan yang tidak mungkin akan didapat kecuali di Mekah. Sehingga mereka berdatangan karena dua hal tadi, karena kebid'ahan dan karena pasar tadi. Maka musiman tadi ketika akan datang, qala lahum, berkata kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, kata Al-Walid bin Mughirah, wahai orang-orang Quraisy, innahu qad hadara hadzal musim haji sudah datang.
Wa inna wuhudul Arab satuqaddam alaikum fih. Niscaya orang-orang Arab dari seluruh penjuru akan datang ke Mekah ini. Ya ma'syara Quraisy, wahai ma'syara Quraisy, sesungguhnya muslimin telah datang, maka mereka pasti sudah dengar. Qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Mereka niscaya sudah dengar tentang berita teman kalian ini, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ajmi'u fi. Maka sepakatilah kalian ra'yan wahidan, dengan satu pendapat saja. La takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fayukadzib ba'dakum ba'dha, jangan sampai kalau kalian berselisih niscaya akan mendustakan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Wa yaruddu qaulukum ba'duhu ba'dha, dan niscaya ucapan kalian saling bertentangan, saling berbantahan. Jangan. Ini lihat otaknya Al-Walid ibn Mughirah, bahwa nanti ketika orang berdatangan pasti akan nanya, apa betul ada seorang nabi di sini? Apa betul ada seorang yang mengaku nabi di sini? Apa ciri-cirinya, apa sifat-sifatnya? Ahaqqun huwa? Apakah benar dia atau dusta? Mereka pasti akan tanya, kata Al-Walid bin Mughirah. Maka kalian hendaklah menjawab dengan sepakat dan dengan jawaban yang sama. Jangan berselisih. Kalau berselisih, niscaya ucapan kalian dibantah oleh suku lain. Suku yang satu akan dibantah oleh suku lain. Maka hendaklah kalian ajmi'u ra'yan wahidan. Sepakatilah dengan satu pendapat. Qalu, kata mereka, fa anta ya Aba Abd Syams. Kalau begitu engkau, wahai Abu Abd Syams. Julukan kunyahnya Walid ibn Mughirah adalah Abu Abd Syams. Engkau wahai Abu Abd Syams, faqul wa aqim lana ra'yan naqulu bihi. Hendaklah engkau tegakkan satu pendapat untuk kami, naqulu bihi, dan kami akan berucap, akan berbicara dengan pendapatmu. Silakan. Engkau juluki apa, kami akan sebut nanti sama, sepakat. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? Bal antum faqulu asma. Bahkan antum silakan ucapkan pendapat-pendapat kalian. Asma, aku mau dengar. Bagaimana pendapat kalian dan apa usulan-usulan kalian? Qalu, mereka berkata, naqulu kahin. Kalau gitu kami ucapkan atau kami berpendapat bahwa orang ini kahin, dukun. Qala, kata Al-Walid bin Mughirah, la wallah, tidak demi Allah. Ma huwa bikahin, dia tidak pantas untuk disebut kahin. Laqad ra'ainal kuhan, kami sudah melihat bagaimana dukun-dukun. Fama huwa bizamzamatil kahin wala sij'ihi. Sungguh apa yang dia ucapkan bukan dendangannya para dukun dan bukan sajaknya para dukun. Artinya Al-Walid ibn Mughirah tidak setuju, karena menurut dia ucapan yang diucapkan oleh orang ini, oleh Nabi Muhammad SAW, itu bukan ucapan dukun. Laqad ra'ainahu, kami pernah melihat dukun dan kami pernah mendengar ucapan mereka beda, nggak sama. Kalau kita katakan pada orang-orang Arab yang datang haji nanti besok, kita katakan dia dukun, nggak akan ada yang percaya, karena beda ucapannya. Tahu ucapan dukun? Sajak-sajaknya dukun. Masih ingat? Ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kulla dhatin jumjumah. Sedangkan kalimat zamzamah itu kalimat yang nggak jelas. Mantra-mantra yang diucapkan oleh mereka tidak jelas maknanya apa. Sedangkan sijik jelas maknanya, tapi dalam bentuk sijik atau sajak-sajak. Yang seperti itu, yang sudah kita contohkan ketika kita mengisahkan tentang Syekh dan Satiyah. Dua dukunnya orang raja-raja Yaman yang menyampaikan berita takwil mimpinya Raja Yaman. Seperti itu sij'ul kuhan. Yang Nabi pun tidak suka. Kalau ada orang yang ceramah atau khutbah dengan sajak-sajak seperti itu, Nabi tidak suka. Sungguh bi'sal khatib sejelek-jelek khatib adalah kamu. Atau dikatakan itu adalah sij'al kuhan, itu sajaknya dukun, kata Nabi. Nabi tidak suka. Maka sangat beda ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dengan sajak-sajaknya para dukun atau mantra-mantranya dukun, sangat berbeda. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, jangan, al-kahin tidak cocok. Qalu, kata orang-orang Arab tadi musyrikin, kalau begitu naqul majnun,
Kita katakan saja gila dia. Majnun bisa bermakna gila atau bisa bermakna junna, terkena jin, kesurupan. Apa kata Walid bin Mughirah? Ma huwa bimajnun. Dia bukan orang gila. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu. Kami sudah tahu bagaimana karakter orang gila dan bagaimana kegilaan. Arafnahu, kami kenal, kami tahu. Fama huwa bi khanqihi wala tukhalijuhu wala waswasatuhu. Sungguh yang diucapkan olehnya bukan itu adalah cekikan setan atau yang terjadi pada orang ini, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama huwa bi khanqihi, itu bukan cekikan syaitan. Orang kesurupan biasanya kayak orang dicekik ya. Dan ucapannya juga nggak jelas, bahkan ngeraco biasanya. Tahu ngeraco? Ucapannya kacau. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang jelas. Kalimat-kalimatnya gamblang, diajak bicara nyambung, nggak junun sama sekali. Maka kalau kamu katakan gila, kemudian orang-orang tadi menemui orang tersebut, tidak, kok tidak gila, nyambung diajak bicara. La tukhalijuhu, tidak tercampur dengan jin, bukan orang yang kesurupan, wala waswasah, dan tidak kena pula bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan jin. Ditentang lagi oleh orang tersebut atau oleh Walid ibn Mughirah. Qalu fanaqulu syair. Kata orang-orang musyrikin Arab, kalau begitu kami ucapkan untuk dia syair. Kita juluki saja penyair. Qala, kata Al-Walid ibn Mughirah, ma huwa bisyair. Yang diucapkannya bukan syair. Maka dia tidak pantas dikatakan penyair. Laqad arafna asy-syi'ra kullahu. Aku sudah tahu bentuk-bentuk syair semuanya. Rijzahu wa hajjahu wa qaridahu wa maqbudahu wa mabsutahu. Fama huwa bisyair. Syair itu banyak jenis-jenisnya. Ada syair sedih, ada syair gembira, ada syair memberi semangat, ada syair memberikan dorongan, atau sebaliknya ada syair membuat orang agar mundur. Ini semua bentuk-bentuknya kami tahu, kata dia. Arafnahu, kami kenal syair-syair itu, yang semuanya ada arud, ada qafiyah, ada hitungan ketukannya, dan ada pula qafiyahnya. Ada akhirnya. Akhirnya sama. Kalau nun-nun semua, kalau tok-tok semua, atau kalau dal-dal semua. Dan kemudian ketukannya sama. Ada ketukannya. Laisal jamalu bimi'zarin fa'lam wa in ruddita burda innal jamal ma'adinun wa manaqibun awrasna hamda kam min akhin liya salihin bawwa'tu biyadayya lahda. Dan semua terakhirnya dan ketukannya sama. Laisal jamalu bimi'zarin fa'lam wa in ruddita burda innal jamala ma'adinun wa manaqibun awrasna hamda kam min akhin liya salihin bawwa'tuhu biyadayya lahda. Sama semua. Sedangkan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak seperti itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sama ketukannya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidak sama. Sehingga itu bukan syair. Kata Al-Walid bin Mughirah, ini bukan syair. Aku kenal syair, aku tahu syair dan tahu bentuk-bentuknya, tahu model-modelnya, dan ini sama sekali tidak bisa dikatakan syair. Dan orang-orang Arab kenal syair. Kalau kamu katakan dia penyair, enggak tepat. Bingung. Orang-orang musyrikin jahiliyah tadi bingung. Mau menjuluki apa? Mau dijuluki penyair, yang diucapkannya bukan syair. Mau diucapkan dengan kalimat majnun, orang yang terkena jin. Orang ini sungguh cerdas, jenius. Diajak bicara nyambung, cepat paham. Tidak pantas dikatakan junun sama sekali. Dari sisi apapun. Mau dikatakan sebagai kahin dukun, ucapannya bukan mantra-mantra. Ini yang membantahnya bukan orang muslim. Orang musyriknya sendiri, yaitu Al-Walid ibn Mughirah. Bahkan tokoh syiriknya mereka. Qalu fama taqulu anta ya Aba Abd Syams. Kalau begitu apa yang kau katakan wahai Aba Abd Syams? Apa yang kau katakan wahai Al-Walid ibn Mughirah? Qala,
kata Al-Walid bin Mughirah, wallahi inna liqawlihi lahalawah wa inna aslahu la'adqa wa inna far'ahu lajunah wa ma antum biqailina min hadha syai'an illa urifa annahu batil. Kata Al-Walid bin Mughirah, demi Allah, sungguh ucapannya sangat indah, sangat manis didengar. Wa inna aslahu la'ad, dan sungguh pokoknya merupakan sesuatu yang sangat berharga seperti pokoknya pohon korma. Seperti pokoknya pohon korma. Wa inna far'ahu lajunah, dan sungguh cabang-cabangnya merupakan sesuatu yang siap dipetik. yakni sesuatu buah-buah yang indah yang siap dipetik. Yakni manfaat semuanya. Kalimat-kalimatnya nafi' semuanya. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa urifa annahu batil. Maka ucapanmu semuanya, tuduhan apapun, pasti akan diketahui bahwa tuduhan itu tuduhan dusta. Lihat ucapan orang yang masih kafir. Ini namanya jujur. Jujur. Orang-orang tadi semuanya musyrikin-musyrikin mengatakan, kalau begitu kita katakan majnun, kalau begitu kita katakan syair, kalau begitu kita katakan tukang sihir. Semuanya adalah para pendusta yang mendustai hati kecil mereka sendiri. Mendustai hati kecil mereka sendiri. Karena apa yang di hati mereka, mereka tahu kalau ini bukan kahin. Mereka tahu bahwa Nabi bukan tukang sihir, Nabi bukan dukun, Nabi bukan penyair, Nabi bukan orang yang terkena jin. Mereka tahu itu. Sebenar-benarnya pengetahuan. Ini benar-benar yakin bahwa Nabi bukan julukan itu semua. Hanya mereka mendustai dirinya sendiri. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ucapannya indah, ucapannya bagus, tutur katanya indah, kalimat-kalimatnya bermanfaat, semuanya siap dipetik sebagai faedah-faedah. Maka kamu ucapkan dengan julukan apapun, pasti akan diketahui bahwa julukanmu dusta. Itu batil. Wa inna aqrabal qawli fihi. Ketika dia mengucapkan seperti ini, musyrikin terheran-heran. Apakah Al-Walid ibn Mughirah sudah masuk Islam? Kok dipuji-puji ucapan Rasulullah? Apakah Al-Walid sudah ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata mereka. Mereka terkejut sampai mereka menyatakan, apakah engkau sudah mengikut ajarannya dia? Apakah engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu? Dan seterusnya dan seterusnya. Mulai Walid ibn Mughirah berpikir, mau dijuluki apa? Semuanya enggak tepat. Semuanya tidak tepat. Sampai dia menemukan satu ide. Kalau begitu, kita ucapkan saja kalimat yang paling dekat, yang paling mirip, yang paling tepat, yaitu kalimat sahir, tukang sihir. Kenapa kau tukang sihir? Kata Walid bin Mughirah, ja'a biqaulin huwa sihrun. Dia menyampaikan ucapan-ucapan yang setiap orang mendengarnya tersihir, katanya, terpengaruh. Yufarriq bainal mar'i wa akhihi, memisahkan antara seseorang dengan saudaranya. Wa bainal mar'i wa zawjatihi, dan antara seseorang dengan istrinya. Wa bainal mar' wa 'ashiratihi, dan antara seseorang dengan keluarganya. Lihat ikhwan fillah azakumullah, dasar kafir tetap kafir. Sudah tahu hatinya bahwa ini orang bukan penyair, bukan sihir, bukan gila, bukan tukang tenung, bukan semuanya. Tapi tetap pada akhirnya dia menentukan dengan kalimat yang batil. Kalau begitu yang paling dekat saja. Kalau nggak ada yang benar, paling tidak yang paling mirip katanya. Yang paling mirip adalah kalimat sihir, kata si kafir ini. Kenapa sihir? Mereka sudah tahu pekerjaan tukang sihir. Apa pekerjaan tukang sihir? Memisahkan seseorang dari istrinya. Subhanallah, berarti berita bahwa tukang sihir itu memisahkan antara suami dengan istrinya, memecahkan sebuah keluarga dan seterusnya. Ini sejak jahiliyah sudah dikenal. Sejak zaman jahiliyah sudah diketahui. Bahkan setelah Islam, apalagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa mereka yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, bahwa mereka mempelajari sihir adalah mempelajari sesuatu yang akan memisahkan seseorang dari istrinya. Berarti memang sihir seperti itu,
Tapi Nabi SAW, apakah demikian yang beliau lakukan? Tidak, demi Allah. Hanya saja menurut si kafir tadi, bahwa bukankah yang satu masuk Islam, yang satu tidak, pecah. Keluarga kita yang sebagian masuk Islam, sebagian tidak, ribut. Suku kita yang tadinya bersatu, ternyata ada yang masuk Islam, pecah lagi. Berarti ini perbuatan sihir katanya. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minal kufri. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Maka akhirnya mereka sepakat dengan keputusan dari Al-Walid ibn Mughirah. Fatafarraqu anhu bidzalik. Maka berpencarlah mereka, bubarlah mereka dalam keadaan memiliki kesimpulan tadi. Yani bidzalik biqaulihim sahir. Faja'alu yajlisuna bisubulin nas. Mulailah mereka duduk di jalan-jalan manusia. Ada yang masuk dari Mekah bagian atas, ada yang masuk dari Mekah bagian bawah, ada yang masuk dari bagian timur, bagian barat, bagian utara, bagian selatan. Semua jalan-jalan masuk Mekah dijaga oleh mereka. Dijaga untuk memberikan berita. Awas, hati-hati. Ada sahir, ada tukang sihir yang begini, yang begini, yang begini. Jangan terpengaruh dengannya. Hina qadimul mausim, ketika mulai datang musim haji. La yamurru bihim ahadun illa hadzaruh. Tidaklah datang satu rombongan, tidaklah datang satu orang dari jalan tersebut kecuali mereka memperingatkannya, mentahdzirnya, memperingatkan iyahu, memperingatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzakaru lahum amrahu, dan kemudian menyebutkan keadaannya dan kalimatnya sepakat sama, sahir. Fa anzalallahu ta'ala fil Walid ibn Mughirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang Al-Walid ibn Mughirah, tentang kejahatan orang ini yang memimpin musyrikin untuk menentang Rasulullah SAW. Padahal hati kecilnya sudah tahu bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan ucapan dukun, bukan ucapan penyair, bukan ucapan tukang sihir, bukan ucapan orang-orang yang ngigau, bukan. Dia tahu, tetapi menentang apa yang diketahuinya, menentang apa yang diyakininya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Seperti yang dikabarkan oleh Allah, adanya bentuk-bentuk orang kafir seperti ini. Wastaiqanatha anfusuhum, hati-hati mereka yakin, tetapi jahadu biha, mereka menentangnya. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin kalau itu hak. Inilah model Al-Walid ibn Mughirah. Maka Allah kisahkan dalam Al-Quran, Darni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku, kata Allah, dengan orang yang aku ciptakan sendiri. Waja'altu lahu malan mamduda, yang aku sudah memberikan kepadanya harta yang melimpah. Walid ibn Mughirah orang kaya raya. Bahkan diriwayatkan bahwa kekayaannya itu tidak pernah berhenti karena kebunnya ada di dua tempat yang berbeda musimnya. Ada di Syam dan ada di Yaman. Kalau di Syam musim panas, maka Yaman musim dingin. Kalau di Yaman yang musim panas, maka di Syam musim dingin, yakni musim hujan. Maka kalau di sana sedang dalam keadaan tidak panen, tandus, maka justru yang di Yaman panen. Kalau di Yaman yang panas, kering dalam keadaan tidak panen, maka panennya di Syam. Sehingga tidak mengenal waktu musim, terus datang hasilnya. Ini kebun-kebunnya si Walid ibn Mughirah. Maka Allah katakan, biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendiri, dan aku telah melimpahkan kepadanya harta yang melimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anaknya juga banyak, laki-laki lagi.
Dan ini juga kebanggaan orang Arab. Punya anak banyak laki-laki. Dan termasuk anak beliau yang masuk Islam adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Sekian banyaknya dan anaknya semuanya jagoan-jagoan. Jagoan perang, jagoan Quraisy. Ini juga membuat dia tambah sombong. Wa mahantu lahu tamhida, dan aku berikan untuknya kehidupan yang mapan. Tetapi thumma yatma'u an azid. Kemudian dia tamak, ingin aku tambah, kata Allah. Dia tamak, ingin ditambah lagi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak sekali-kali, kata Allah. Sungguh dia terhadap ayat-ayat kami anid. Anid itu menentang. Tidak sekali-kali orang ini terhadap ayat-ayat kami menentang. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan arahkan dia ke tempat yang sulit. Innahu fakkara wa qaddar. Kata Allah, dia berfikir dan menentukan. Dikisahkan yang tadi. Berfikir apa? Mau dibilang penyair, dia bukan penyair. Mau dibilang dia itu adalah majnun, aku kenal junun. Mau dibilang kahin, tidak. Aku kenal bagaimana keadaan dukun-dukun. Ini bukan dukun. Fakkara wa qaddar. Kata Allah, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Celaka dia apa yang dia tentukan, dan kemudian celaka dia apa yang dia tentukan. Diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menentukan dengan penentuan yang sangat batil, sangat kafir, yang menyebabkan dia jauh dari kebenaran dan jauh dari kebaikan. Celakalah. Qutila kaifa qaddar. Celaka dia apa yang dia tentukan. Ini celaka dia apa yang dia tentukan. Thumma nazar, kemudian dia melihat. Thumma abasa wa basar, kemudian mukanya bermuka masam, tertunduk bermuka masam. Kemudian kemudian berkata, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini tidak lain kecuali sihir yang berpengaruh. Sihir yang berpengaruh. Lihat, fakkara wa qaddar, fakkara, dia berpikir, ternyata yang ditentukan kekafiran. Islam jangan. Percaya enggak. Gimana saya? Kalau saya percaya bahwa ini Rasul sesuai dengan bukti-buktinya, tapi nanti aku ditinggalkan oleh mereka semuanya. Karena dalam riwayat lain, dalam kisah yang tidak seperti ini, beda. Beliau dalam keadaan mencuri dengar ucapan Rasulullah. Setiap Rasulullah baca Quran di malam hari, dia mencuri dengar. Kemudian pulang. Besoknya mendengar lagi. Menikmati betapa bagusnya bacaan yang dibacakan oleh orang ini. Sampai ketika suatu saat dia mencuri dengar, ketemu dengan orang kafir lain lagi. Mau kemana kamu? Dia balik bertanya, kamu mau kemana? Akhirnya sama-sama malu. Sudah, gini saja. Kita berjanji, jangan kembali ke sini lagi dan jangan dengarkan ucapan ini lagi. Sepakat, pulang. 3 orang ini ketemunya, bukan 2. Besoknya yang satu berpikir, yang 2 nggak akan datang, saya akan datang untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang indah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kata yang kedua, ini yang 2 pasti nggak datang, saya akan datang untuk mendengarkan. Kata Walid juga begitu, sampai ketemu lagi yang kedua kalinya, sampai ketemu lagi yang ketiga kalinya. Maka yang ketiga kalinya, Walid Ibn Mughirah tidak bisa menutupi apa yang ada dalam hatinya. Dia mengatakan, sungguh, inna liqaulihi la halawah wa inna aslahu la adq wa inna far'ahu la junah. Sungguh pokoknya seperti pokok pohon kurma yang mantap dan cabang-cabangnya siap dipetik. Dipuji-puji sampai menyatakan, sungguh aku yakin ucapan ini bukan ucapan manusia biasa. Ini bukan ucapan manusia, ini pasti dari Allah. Terkejut yang 2 ini. Apakah engkau telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Akhirnya mereka datang berduyun-duyun. Datang berduyun-duyun ke rumahnya Walid Mughirah. Kami mendengar innaka qad saba'ta, bahwa engkau qad saba' maknanya keluar dari agama nenek moyangnya, keluar dari agama kaumnya, dikatakan saba'ta, yang disebut sabiin. Qad saba'ta. Siapa yang bilang kalau aku telah meninggalkan agama nenek moyangku?
Agama kalian dan agama kita semua. Kami mendengar engkau katanya mengatakan begini, mengatakan begitu. Maka diucapkanlah seperti tadi. Coba kalian pikir. Apakah dia pantas dikatakan kahin? Aku kenal kahin. Kahin begini, begini, begini. Apakah pantas dikatakan penyair? Padahal ucapan-ucapannya sama sekali dia bukan syair. Aku kenal syair berbagai macam bentuk-bentuknya. Apakah mau dikatakan majnun? Dia orang yang cerdas. Orang yang Masya Allah. Kita kenal bagaimana kalau kita berbicara dengan dia. Dia cepat paham. Sampai pada kalimat terakhir. Kalimat terakhir sebagaimana biasanya. Orang-orang kafir selalu mengikuti nenek moyangnya. Pokoknya kami kalau melihat engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu, maka kami tidak akan menganggap lagi kamu sebagai orang terhormat. Kami tidak menuduhkan lagi kamu sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan. Sehingga inilah yang menjadikan Walid gelisah. Kalau aku ikut agama Nabi Muhammad SAW, maka niscaya aku akan ditinggalkan oleh kaumku. Padahal dia tokoh yang dimuliakan, kaya raya, tidak berbicara satu kalimat pun kecuali semua orang-orang Quraisy mendengar, taat, akan ditinggal. Tapi kalau aku membenarkan mereka dan menentang Nabi Muhammad, aku akan tetap dimuliakan. Akhirnya memilih dunia. Inilah yang dikatakan fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Berpikir dan menentukan, tapi celaka. Yang ditentukan adalah kekafiran. Justru memilih dunia daripada akhirat. Dan dia memilih sanjungan-sanjungan Quraisy daripada hidayah. Ini yang dikatakan qutila kaifa qaddar. Maka adbara wastakbar, dia berpaling dan sombong dan kemudian berkata, in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata atau yang berpengaruh. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia, katanya. Faja'ala ulaika an-nafar yaquluna dzalika fi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mengucapkan seperti ucapan Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah. Berarti Allah lihat, dosa orang ini, kekafirannya berlipat-lipat. Dia kafir sudah besar dosanya, menentang Nabi juga lebih besar dosanya, dan dia mengajarkan kepada orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat yang sama, yaitu sahir. Na'udzubillahi minal kufri wad dhalal. Nasallallahu afiyah. وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. Maka ketika mereka datang, orang-orang Quraisy datang ke Mekah di musim haji, maka mereka menyampaikan beritanya bahwa orang ini begini, orang ini begitu, jangan kamu ikuti, jangan kamu taati. Justru ketika itu mereka justru jadi kenal. Yang tidak dengar jadi dengar. Ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan Allah sebaik-baik punya rencana. Mereka merencanakan tadi, di gang-gang atau pintu-pintu masuk Mekah semuanya dijaga untuk memberitakan orang ini, yang Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah merencanakan lain. Justru dengan mereka memberitakan, mereka semakin bertanya-tanya. Dan orang yang tidak tahu, jadi tahu. Maksudnya siapa sih? Nanti ada orang begini-begini, oh masuk, mana sih orang yang katanya dikatakan begini, katakan begitu. Malah penasaran. Yang tidak tahu jadi tahu. Akhirnya tersebar di seantero Arab. Ada seorang yang mengaku Nabi yang namanya Muhammad SAW. Yang ucapannya begitu indah, ucapannya begitu. Yang sampai-sampai mereka tidak bisa menjuluki dengan julukan lain kecuali julukan sihir. Bayangkan, terkenal semuanya. Ucapannya indah, ucapannya bagus dan sebagainya. Kata-katanya padahal dia bukan syair, bukan kata-katanya para penyair, bukan mantra-mantranya dukun, tapi benar-benar indah sehingga orang Arab berpecah. Ini apa yang Allah rencanakan, bahwa dakwah Rasulullah SAW semakin tersebar luas dan mereka semakin mendengar tentang berita kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.